psikologi kebiasaan. Nah, di situ saya akan membahas literasi pengetahuan yang ada dalam kemudian dan bisa. Teman-teman tahu nggak? Cerpennya tahu asin sepuluh nanti kongkon bagaimana memahami bagaimana manusia itu dapat berpikir, merasakan dan juga berperilaku dalam perspektif Islam. Nah, dalam pandangan dalam pandangan Islam, manusia itu tidak hanya dipandang sebagai makhluk yang islami, tapi juga dipandang sebagai makhluk rohani yang dimana memiliki struktur jiwa yang dalam. Nah, kalau sama ini itu saya berkaitan sama agama sehingga ini mempengaruhi perilaku dan juga karakter manusia. Dan dengan memahami tiga unsur tersebut, kita itu dapat gimana caranya sih untuk memperbaiki diri, mengelola emosi, sama bagaimana caranya kita untuk mendapatkan kehidupan Allah. Nah, untuk pembahasan itu sendiri, teman-teman tahu nggak itu apa? Belum. Nah, itu suatu kedua ini dapat dibagi sebagai suatu dorongan atau keinginannya, di mana secara sederhananya itu disebut sebagai si pendorong yang membuat kita ingin melakukan sesuatu kebutuhan dasar seperti makan, istirahat, terus keinginan akan kesenangan. Nah, nafsu itu tidak makalai uang-uang ya. Tergantung bagaimana orang tersebut itu dapat mengontrolnya dan juga mengendalikannya. Dan nafsu itu sendiri ada tiga utama. Yang pertama itu ada nafsu amarah, nafsu lawamah, sama nafsu mutmainnah. Nafsu amarah itu bisa direktur. Jadi kok iki di kan iki pembek kok diperlambat. Bikin gambar kan iki. marah, terus Soalnya ada ini. dan sifat-sifat dalam masuk pulau lama itu nantinya dimana seorang tersebut itu sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu salah dan merasa merasa harus menyesali atas perbuatan yang mereka perbuat, kayak melakukan kesalahan ketika berbohong, Iki kan coba. Iki kan coba. Ya itu ya aku. Kegiatan yang paling tinggi Roti karti yang biar. Seseorang itu dapat mengendalikan dirinya satu secara fisiknya dan juga itu selalu adanya masih sehingga mereka itu tidak bergala-gala dalam duniawi dan memiliki ketenangan batin yang kuat. Dalam kepribadian sendiri, nanti itu memiliki peranan di mana sebagai sumber energi dan membuat dorongan yang membuat manusia itu bergerak. Dan jika hasil yang dengan baik akan jadi sumber motivasi untuk membangun karakter yang positif. Namun jika kegiatan tanpa adanya kontrol, nafsu ini bisa menjadikan pada perilaku merusak. Sehingga nafsu itu harus diarahkan dan juga diandalkan dengan konsisten di mana agar yang tersebut tadi digunakan untuk hal yang baik. Nah, untuk batasannya itu kalau hati itu kan juga berpisah kesadaran dan tempat munculnya rasa spiritual. Nah, dalam psikologi Islam sendiri itu dikatakan sebagai hati yang menjadi pusat kesadaran dalam manusia yang mana itu hati kan sebagai fisikal kita, dan juga pusat rohaninya di mana memuat kemampuan untuk memahami, merasakan, dan juga membedakan antara kebaikan dan juga keburukan. Nah, kalau itu sendiri dalam agama Islam itu sifatnya
jalannya maksudnya itu sering berbeda. Saparkan katilunggo tangat. Semudah kan katilunggo tangat. Penangin lo. Kita itu melakukan ibadah zikir dan juga Jadi itu satu hari tahu. Tujuh hari tahu. Berapa? Tapi ngomongnya untuk dibunyut. Terus kita ngecek. Nah, karena ini sifatnya dinamis, itu kita sebagai manusia itu dituntut untuk terus selalu menjaga diri kita dan memperbaiki kosnya. Nah, transport dalam kegiatan ini, kita sendiri itu sebagai pemimpin yang ada dalam diri kita, yang dimana kalau ini kan dalam kondisi sehat, bersih dan penuh cahaya. Nah, maka seluruh aspek yang ada dalam diri kita seperti pikiran, perilaku, dan emosi itu akan mengikuti arah yang ada. Dan sebenarnya kalau ini kita besar itu akan dipenuhi dengan hal yang negatif. Sehingga kemudian itu bisa dengan kebiasaan masuk tadi kan sebagai gerak yang memberikan energi juga. Sedangkan ini sebagai tubuhnya yang mengatakan bagaimana energi itu akan dibawa dengan melihat kualitas dan bentuknya menentukan apa manusia itu berjalan menuju kebaikan atau sebaliknya. Nah, tubuh ini itu suatu unsur ilahiyah yang asalnya itu dari Allah, bukan masih bagian dari fisik ya, tapi suatu unsur yang paling halus dan derajatnya itu paling tinggi dalam unsur sebuah manusia. Nah, tanpa itu kita kan tidak bisa berpikir, terus tidak bisa hidup, sama tidak bisa merasakan kedalaman spiritual. Nah, untuk peran dalam berbagi sebagai sumber cahaya batin, di mana itu untuk menuntut manusia untuk suatu itu dengan baik dan dia. Nah, kok ini tuh mengambil keputusan kalau ini sebagai menerapkan keputusan tersebut. Kalau kok adalah sebuah pengaruh, maka ini adalah cahaya yang mana ini itu akan memberikan petunjuk, rasa damai dan tujuan hidup. Tanpa yang aktif, seseorang ini akan merasa hampa dan kosong meskipun hidupnya ini penuh dengan rasa kesenangan, dalam materi maupun kesenangan lainnya. Nah, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan saja sebagai nafsu itu sebagai penggerak yang dimana itu nafsu ini memunculkan keinginan dan dorongan dalam diri manusia, baik yang positif maupun negatif, yang dimana nafsu itu menyediakan energi untuk bergerak dan juga berpindah. Dalam cukup ini sebagai motor yang dimana itu sebagai penentu arah dari semua dorongan nafsu. Nah, kopi itu juga memilih mana yang untuk diikuti dan mana yang harus untuk ditolak. Kemudian tubuh itu sebagai penerang. Nah, itu sebagai buah keputusan yang diambil oleh roh yang tidak hanya berdasarkan emosi atau keputusan kita, tetapi juga mempertimbangkan